Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asaddid lisani wahdi qalbi bijahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Halaman 20 baris yang kedua dari bawah. Wa qad ajma'al ulama'u, dan betul-betul sepakat ulama. Para ulama sepakat ala annal kasba wajibun wujuban muakkadan. Sesungguhnya bekerja, begawi, berusaha itu sepakat ulama wajibun adalah wajib. Wujuban mu'akadan dengan wajib yang dikuatkan. Jadi pada sunnah mu'akadah. Tapi ini wajib mu'akad, sangat wajib. Mulhikon birutbatil imani, yang disamakan dengan derajat keimanan. Jadi wajibnya orang berusaha seperti halnya wajibnya orang itu beriman. Wa ma'lumun anna man la kasba lahu fahuwa kal mar'ah, dan diketahui sesungguhnya anna man la kasba lahu, seseorang yang kada beisi gawian, tidak punya usaha, artinya kada mau begawi. Fahuwa kal mar'ati, maka orang itu kaya babinian. La hadzalahu firrujulah, tidak ada bagian baginya sebagai sifat lelaki. Makanya bila ada orang sudah, apalagi sudah berkeluarga, kada mau berusaha, kada mau begawi, maka bagiannya menyambat itu adalah seperti babinian yang kadada berisi sifat lelakian. Hanya seorang suami memang sudah diqadar oleh Allah, kodratnya adalah menjadi qaumun ala nisa, menjadi pemimpinnya, penanggung jawabnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kewajibannya memberi nafkah zahir, nafkah batin, mengayomi, menenangkan, melindungi, menjadi imam, membimbingnya. Kecuali memangnya sudah sogih. Tapi yang sogih itu usaha dulu. Kecuali warisan umpamanya. Tapi sebanyak warisan kita kada begawe habis saja akhirnya. Jadi orang berusaha, apapun usahanya asal halal, kadang melanggar syariat. Hendak jadi pedagang, kah petani, kah hendak berkabun, kah hendak pegawai, kah, yang penting ada ikhtiar usahanya, ada kerjaannya. Nah itu. Di situ wajibun wujuban muakkadan. Jadi kan kadang asal wajibnya, sangat wajib, seperti halnya wajibnya kita beriman. Iman lawan Allah, iman lawan malaikat, lawan Rasul, lawan kitab-kitab, lawan qada dan qadar. Itu wajib, sama halnya kita nih berusaha tuh wajibnya kayak itu. Makanya dikatakan biasanya man la kasbalahu fahuwa kal mar'ati la hadzalahu fil rajulah. Barang siapa kadang mau bekerja, tidak mau berusaha, maka itu disebut seperti perempuan yang tidak punya bagian sifat kelelakian.
Padahal imam-imam besar, orang-orang alim-alim dulu tuh berusaha. Wa kana sahibul wasiyah rahimahullahu taala yaqul, dan adalah sahibul wasiat yang mempunyai wasiat yang mengarang kitab Al-Mabtul rahimahullahu taala yaqulu hukmul fakir, bermula hukum orang yang fakir alladzi la harfatalahu, yaitu orang yang tidak punya gawian. Hukmul bumatis sakinati fil harbi, maka seperti hukumnya burung hantu yang bertempat. Jadi bumah tuh burung hantu, as-sakinah tuh rumah. Jadi burung hantu yang berisi rumah, tapi fil harbi rumahnya sudah rusak. Jadi seseorang fakir itu yang kadang mau begawi, kadang mau berusaha, itu seperti burung hantu yang bertempat di sarang yang sudah rusak, sudah hancur. Laisa fiha naf'un li ahadin, kadada baginya manfaat bagi seseorang sama sekali. Sudah fakir, kadang mau begawi, kadang mau berusaha. Fakir sudah, apa manfaatnya lalu? Ya orang sudah hidup di dunia lucung, akhirat lucung juga. Gak sakit, ya. Ada mau berusaha, ada mau jualnya beribadah juga. Nah, itu jadi dikatakan jadi ini seperti burung hantu yang masuk ke dalam sarang, sarangnya sudah hancur. Nah, kenapa kada ada manfaatnya lalu-lalu? Walamma dhahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Rasulullah dizohirkan birrisalati dengan kerasulannya, lam ya'mur ahadan, maka Rasul tidak pernah memerintah pada satu orang pun min ashabi daripada sahabat-sahabat sidin bitarkil kharfati, daripada meninggalkan usaha atau begawi. Alladzi biadihi, yang ada sudah gawiannya tuh. Artinya tadinya umpamanya sahabat-sahabat nih berusaha nanam kurma, memelihara kambing, diambil susunya, unta segala. Begitu Rasulullah diutus sebagai kenabian, sebagai Rasul menyebarkan agama Islam, tetap ya Rasulullah ikam sudah beriman, anakku ikam jangan kada begawi, tetap begawi. Nah ya, Nabi madangan kayak itu. Bahkan sahabat-sahabat tuh dagang yang kaya-kaya banyak, tetap berusaha. Kadang sini kadang ikam yang sudah ahli ibadah jangan sampai meninggalkan begawinya, tetap aja begawi. Bal aqarruhum ala hirfihim, sebaliknya Rasulullah itu sangat menekankan ala hirfihim, atas kerjaan-kerjaannya sahabat. Wa amarahum bin nashim fiha, dan Rasul itu menyuruh kepada sahabat bin nashin, dengan mengharap kebaikan fiha, di dalam pekerjaannya. Nah itu mudahan ya Rasulullah ikam apa usaha berdagang Rasulullah, mudahan berkah ya Nabi. Nah kayak itu. Ulun dulu ingat waktu nang hendak jadi kaum di Paldua tuh kan, belum jadi kaum tapi kekanakan tuh sudah mengaji sudah banyak. Nah, jadi akhirnya kan dipindah, tadinya di barak mengaji itu kanakan banyak. Akhirnya jar guru pindah ke masjid ya, jadi pindah ke masjid. Nah, termasuk si guru Anom, nah, ya kalau Abror, Ustaz Abror. Itu mengaji di masjid Azhar segala, tuh kawanan anak ulun tuh kan. Kayaknya guru arwah guru musin ini anak oni, ikam jualan bekiosan, jual minyak segala di situ. Cukup aja lah jasinya, cukup aja lah. Ya doakan guru, doakan taruh saya mudahan cukup jasinya. Nah itu sih din. Nah, mudahan cukup ikam di sini mengajar kekanakan sambil kadang-kadang mengimami di masjid. Belum disuruh jadi imam tuh belum lagi. Jadi sidin kena menjenguk ke situ. Nah melihati kita berdagangan kios-kiosan tuh. Nah jadi rupanya kayak Rasulullah tuh kayak itu juga. Kamu apa sahabat gawian nih,
ulun memelihara kambing, kempan ulun berdagang, ini membawa ke sana, ke kota sana, ke kota sana. Jadi Rasulullah mengharapkan mudah-mudahan usaha ikam ini bagus, usaha ikam ini barokah. Wa kana qaddasallahu sirrahu yaqul, dan adalah yang memberi nasihat sahibul wasiat. Sahibul wasiat karena itulah. Berkata al-kamilu, seseorang yang sempurna yaitu man yuslikun nasa, seseorang yang membawa manusia, wahum fi hirbihim, sedangkan manusia yang dibawa itu tetap dalam kerjaannya. La man ya'muruhum bitarkil hirpah, bukan seseorang yang menyuruh untuk meninggalkan gawiannya. Hatta yuslikuhum, sehingga orang tadi membawa orang yang bekerja tadi, membawa orang banyak atau manusia tadi. Fa innahu ma min amrin, sesungguhnya tidak ada dari suatu perkara masru'in yang disyariatkan, illa yumkinul arifu, kecuali mungkin bagi orang yang berarif billah, orang yang makrifat kepada Allah, ayyusila sahibahu ila hadratillahi ta'ala minhu, untuk membawa sampai kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya kayak ini. Seseorang yang sempurna, keimanannya yang bagus, imannya sempurna itu bila seseorang itu kawa membawa orang ke jalan Allah. Nah, kawa membawa orang ke jalan Allah tanpa menyuruh meninggalkan gawiannya. Nah, bukan seseorang yang membawa kepada Allah, artinya orang yang tadinya koler beribadah jadi rajin beribadah. Orang yang tadinya koler menuntut ilmu jadi rajin menuntut ilmu umpamanya. Orang yang tadinya pelit koler bersedekah jadi rajin bersedekah. Nah, itu orang membawa orang nangkaka itu jangan sampai meninggalkan gawiannya ya sih. Nah, dia kan berdakwah tapi tetapnya bisi usaha. Bisi usaha. Bukankah jarsidin ma min amrin masru'in illa wa yumkinul arifu ayyu salah sahibahu ila hadratillahi ta'ala minhu. Bukanlah, artinya sesuatu yang disyariatkan dalam agama Islam. Nah, sesuatu yang disyariatkan agama Islam itu adalah memungkinkan. Apa itu maksudnya? Begawe kan disuruh tadi, usaha disuruh, itu kan syariat Islam. Kita disuruh berusaha. Maka termasuk gawean yang kita kerjakan itu, profesi kita itu kadang menghalangi kita untuk arif billah, untuk mengenal agama, untuk mengenal Allah dan mengenal Rasulnya. Kadang menghalangi itu. Karena Rasulullah pedagang. Rasulullah itu gigih berusaha. Sahabat-sahabat kayak itu juga. Ulama-ulama besar. Rata-rata ya usaha. Isi usaha. Makanya ulun ini dulu jar guru kita dulu yang Syekh Muhammad Irfan Tonai Abdul Fatah ditakoni ulun waktu jadi kaum, ditakoni mendengar ulun di Kalimantan ini jadi kaum, sidin manakoni ikam berusaha apa? Dagang kios-kiosan guranya. Kalau ikam di situ jadi kaum di situ, makan dari situ ya sidin. Padahal kan adat di sini memang digaji, ya lah. Jadi imam jadi kaum digaji. Sidin mandangan kayak ini, mun kawa tetap aja jadi imam, tapi mun kawa aja sidin. Asli sidin kayak itu masih ingat benar. Mun kawa jangan berdiam di rumah situ ya sidin. Ulun ini jangan berdiam di rumah kaum ya sidin. Karena ikam di situ walaupun sudah adatnya, walaupun ya sidin ikam numpang di situ walaupun sudah adatnya, tapi ikam kena temakan listrik masjid ya sih. Asli masih ingat kayak itu tuh, walaupun di sini sudah biasa. Itu pesan guru ulun tuh, nah ikam kena terpakai listrik masjid, banyu kena baju masjid, kena pastilah masjid, macam-macam ikam kena. Yang bisa-bisa melebihi daripada hak ikam mengambil secukupnya, bisa lebih ini jasidin. Jadi ulun masih terngiang-ngiang di telinga itu kayak apa supaya ulun mandiri gitu lah. Nanti itu kayak itu. Jasidian mau nikam imam di situ bagus perjalanan di situ, tapi mau kawa jangan bulan situ. Jadian kada tahu di sini artinya nang adat di sini kada apa-apa kayak itu nah. Artinya sudah dimaklumi bersama oleh jamaah masjid tuh bila jadi kaum di situ ada fasilitasnya. Kan kayak itu kan di saninya lah. Cuman sidin tuh masan kayak itu.
Ada apa jadi kamu bagus kamu imam di situ tapi mun kawai kamu berumah sorangan di sini. Nah itu jadi kan saking orang tuh warak itu nah lah orang tuh warak menjaga. Dalam sini kan apa-apa. Temun hendak bagus kayak itu sih. Nah, jadi kayak kaum kita mudah-mudahan kita kan ada artinya bisa kembang ya kan nukar tanah jadi milu rumah kamu lah. Nah ya itu. Iya kayak itu berkembang. Syekh Yasin, nah Syekh Yasin Al-Padani itu kan gurunya Syekh Maimun Zubair, kawan oleh Gus Dur tuh teman-teman. Itu Sidin tuh kan mensarahkan Sunan Abu Dawud, disarahkan Sidin tuh masih bentuk manuskrip sampai beliau wafat belum dicetak, masih tulisan tangan tuh berapa? 30 jilid Sidin mengarang. Itu apa gawian Sidin apa? Bejual teh panas. Pisang goreng itu musnidud dunia ulama seduniaan itu punya sanad lawan Sidin. Guru Sidin berapa? 700 guru. Ayo apa usaha Sidin? Ya Allah rumah halus berdagang banyu teh banyu kopi Sidin. Ayo Masya Allah tetap kadang meninggalkan usaha biar ulun ini bisa usaha juga cuman kan apa usahanya ada kata semata-mata kayak itu nah kan jadi duit dikembangkan nukar sapi ada aja usaha jadi kena pas sudah pantas dijual kena tukarkan lagi kayak itu nah cukup aja kesan ibaratnya sampai dijual lagi duitnya itu makan tuh cukup aja ada usaha tuh karena takutan terlalu mengharap lawan makhluk ya namun kadang kita ini diberi syukur alhamdulillah kadang-kadang sudah Allah pasti memberi sudah. Guru Bangil kayak apa guru Bangil menyamarkan kewalian Sidin bebingkilan sepeda sih. Ayo sepeda ontel tuh kan berjual sepeda kena bebingkilan sih. Tapi barokahnya luar biasa. Jauh orang minta banyu datang kepada Sahamid, jauh Sahamid kesejauhan kamu ke sini. Sana tuh ada wali di Bangil itu siapa? Itu orangnya Sarwani itu wali Jasidin. Nah, nyar orang tahu pada kan la ya'riful wali ilal wali tidak mengenal orang itu wali kecuali yang mengenal itu wali. Sama ya copet itu mun sama-sama copet tahu. Bah ini pecopet nih ini ya. Kelihatan badan ini cara berjalannya, caranya copet nih ini jangan. Tapi mun kita mana tahu copet tiba hilang dompet kayak itu ya kan kita. Wali itu kayak itu juga. Dia kadang kawan dibunyikan wali. Kan. Makanya orang yang disyariatkan Islam untuk berusaha, usaha itu jangan menghalangi dirimu untuk dekat kepada Allah. Kenapa ada kan orang sudah rajin beribadah koler bagawe luput tetap berusaha orang alim Masya Allah ada gampangan mengarang itu. Ada muridnya Syekh Sayyid Ali Al-Maliki itu muridnya ada di Malaysia namanya Syekh Ali Ja'far yang apabila Sayyid Ali Al-Maliki ini hendak bertemu Rasulullah itu mediasinya termasuk itu di selain Syekh Taipur Al-Marwardi itu nah. Jadi hendak bertamu insya Allah malam ini ulun tawasul mudahan ya. Jadi masuk ke dalam kamar Syekh Ali Ja'far tadi. Kayaknya datang Rasulullah datang bertemuan Syekh Ali. Itu napa di Malaysia ulama besar mengarang kitab kada beisi rumah cuman ngontrak sampai wafat. Ngontrak ya itu jualan apa? Ada yang jualan apa namanya kapur gamping itu kapur itu nah kesan usaha kesan bangun kan kalau anu pakai kapur kalau di sana. Nah itu ada nang bebingkilan, ada nang berdagang es kayak itu banyu-banyu kayak itu minuman padahal alimnya luar biasa. Bah ada bapaknya ya Allah dibanding-banding lang Sidin luar biasa waraknya. Tetap Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan punya karomah bila habis gula Sidin menggenggam pasir jadi gula. Itu Syekh Abdul Qadir bertahun-tahun. Jadi seandainya Sidin itu ada tuyukan pasir tuh. Sidin mudahan jadi gula hendak kubagikan lawan fakir miskin. Jadi gula. Jadi akhirnya Syekh Abdul Qadir kayak ini ya Rob. Ampihi karomah ulun yang ulun bila mengharap ini jadi ini ampihi. Karena kayaknya ulun kena akhirnya ada rasa. Nah ini itu nanti jaga nah. Akhirnya ulun kada berusaha apa-apa lagi bila menghendaki ini jadi. Bila kertas dipingkuti Sidin jadi duit. Nih ulun kada hendak kayak itu. Karena syariat Islam
kadang menghalangi orang berusaha itu untuk dekat kepada Allah. Rasulullah bilang, habis sembahyang subuh, Rasulullah itu kan orangnya kayak apa ya, fleksibel kata orang, nyaman di bawah pandir lawan orang kayak apapun rasuk, dan orang selalu terhormat, selalu bahagia bila dekat dengan Rasulullah. Jadi kan salaman, tangannya sahabat nih kasar-kasar, mah diragap Rasulullah, dicium malahan. Tangan Rasulullah tuh dicium sahabat, sahabat pun dicium oleh Rasulullah. Ayo, nah itu tangannya tuh karena senang. Inilah tangan-tangan yang memang disyariatkan, dengan tangan ini mencari rizki, tidak menghalangi inya ibadah kepada Allah. Kayak guru sekumpul tuh, usahanya banyak, ya Allah. Intan, wah ada kegampangan, ada sedikit-sedikit usaha. Walaupun sidin kadang ada menjalankan langsung, tapi ada usaha. Nah, jadi jangan sampai kita sudah umpamanya sudah rajin menuntut ilmu, rajin beribadah, tadinya ada besok usaha, jangan ampeh berusaha. Bisa jadi karena usahamu itu, di Allah memandang ibadahmu yang sedikit, karena berat di dalam menjalankan, karena usaha menanggung anak bini ini menjadi berat timbangannya di sisi Allah. Itu. Makanya infiru di dalam Quran itu ada kalimat infiru hifafaw wasiqala. Tetaplah engkau berangkat menuju ibadah walaupun engkau berat karena kecapean dalam berusaha. Karena kecapeanmu dalam berusaha itu lalu kau bawa beribadah, itu lebih berat timbangannya di sisi Allah daripada orang sugih yang kada capek-capek tapi beribadah juga. Nah itu. Bahkan ada di dalam sebuah hadis itu ada dosa yang tidak diampuni dengan haji, tidak bisa diampuni dengan umroh, tidak diampuni dengan puasa, tidak diampuni dengan sholat, tapi Allah mengampuni dosa itu dengan uyuh capeknya untuk berusaha mencari nafkah kesan keluarga. Makanya jar Sayyidina Umar, laula diai alimul ghaibi wasyahadah, jar Sayyidina, seandainya aku kada takutan dituduh sebagai orang sok tahu tentang alam gaib, maka jar Sayyidina aku bersaksi bahwasanya 5 orang ini adalah ahli surga. Di antara 5 orang itu adalah al-fakir sohibul iyal, orang yang fakir tapi keluarganya banyak. Fakir tapi anaknya banyak. La sahitu ujar Sayyidina Umar, aku bersaksi annahu min ahli jannah, orang itu ahli surga. Aduh, ulun bisi kakak lah. Kakak ulun tuh dulu pesantren juga. Tapi kada mau pian ulun bawa hijrah sini, kada mau. Gawiannya apa? Ya mengimami di musola, mengajarkan anak mengaji di Jawa. Gawiannya apa? Gawiannya itu mau ulah gula daripada nira, airnya dari air kelapa tuh. Bunga kelapa itu diikat, ditatak. Ya orang kayak menoreh tapi menoreh niur. Nah itu airnya tuh dijarang sampai jadi gula. Pian tangannya nih bila ulun ke Jawa salapan salamannya tabal bener tangannya nih. Batisnya nih menginjak duri salah, diinjaknya kayak ini ya. Patah-patah pohon gurija saking tabalnya nih lah. Napanya kan setiap hari pamannya pohon niurnya 50 umpamanya. Itu setiap hari 2 kali naik. Amun 2 kali naik kan 2 kali turun. Jadi naik niur nih, pohon niur nih kayak buka di aspal aja sekali lajunya tuh sekarang hari-hari. Tak sampai atas gini turun. Kada tahu hari raya tetap harus naik. Kenapa? Mun kada dinaiki, kada diambil niranya itu buruk, rusak makanannya rusak. Esok dihiris, kada kamu keluar lagi air niranya tuh. Jadi aurnya kayak apa? Tetap harus naik. Hujan kayak apa? Tetap harus naik. Patir kayak apa? Harus naik. Wah, alahan pada pegawai negeri ini. Pagi lawan sore. Karena siang memasak. Jadi ulun bisiki. Coba pang kita ke Palangkaraya kena mon pian keadaan ulun ulakan rumah kena parak ulun jua sih nak. Nah, mun kada usaha insyaallah ada usaha gampang aja. Mas usaha tuh banyak, keluarga-keluarga yang bisa usaha pian hendak mencari emas ada, hendak berdagang kawa, hendak mencari puyak ada jua, hendak menoreh getah ulun ada 3 hektar getah di kampung pangku ayo mun pian mang. Tetap kada mau. Kada aku kayak ini aja cuan aja sih. Nah, kada lagi memaksa.
Ulun melihat tuh, masya Allah, kurus, tangannya kasar, batisnya kasar, tapinya menikmati di situ. Mungkin itu Allah dasar menggawe, artinya mentakdirkan itu nikmat apanya beribadah lawan pegawaiannya itu. Tetapi melajari mengaji, mengimami di situ. Mengarang di kampung nih mana diberi orang mengajari mengaji. Kecuali nang kadang-kadang nang mengerti abahnya hanyar, ada babayaran mengaji itu. Nah itu tuh kadang-kadang ulun, masya Allah, mulia pian, lawan ulun kaya, mulia pian masih. Ayo, ada mau bawa sini sampai, oh tiket semua keluarkan sudah pokoknya, oh kirimi duit, lah 6 juta untuk kesini sekeluargaan, untuk nukar tiket. Nah, ada tukaran tiket, duitnya, aku pakai aja lah duitnya lah, jangan koler ke situ. Aneh itu, masya Allah. Jadi orang-orang bahari itu. Jadi ada salah satu dosa apabila seseorang itu diampuni kecuali dengan inya susah payah di dalam memberi nafkah keluarganya. Sampai bersumpah Sayyidina Umar, la sahidtu annahum min ahlil jannah. Aku bersaksi bubuhan nangka itu tuh adalah orang yang ahli surga. Jadi mun kawan kita ini kayak apa? Asalnya kita berusaha, tetap aja berusaha. Jangan yang sudah rajin beribadah, sudah ini kada berusaha lagi jangan. Lalu apa Jarsidin? Wakana. Nah ini. Jadi bihilafil umuril lati lam tusra, kecuali perkara-perkara memang yang kada disyariatkan. Amun nang pegawai kan disyariatkan, jangan menghalangi ibadahmu. Kecuali perkara-perkara yang kada disyariatkan, ibaratnya yang tadinya gawiannya kada menurut syariat, kita beribadah tinggalkan. Nah itu kalau mau ibadahmu. Karena perkara yang ditinggalkan itu perkara yang kada disyariatkan. Tapi mau disyariatkan oleh Allah seperti berusaha dan sebagainya, walaupun kau ahli ibadah, tetaplah syariat bekerja itu tetap berjalan. Wakana yakulu, dan adalah sahibul wasiat, yang paling atas tadi wakana sahibul wasiat. Jadi bawahnya sekarang wakana, dan adalah sahibul wasiat yakulu berkata, al mu'minul mukhtarifu. Nah, seorang beriman, seorang mukmin yang punya usaha, yang punya gawean, yang mau bekerja itu akmalu indi, lebih sempurna menurut aku, di sisinya sahibul wasiat, minal mujadibi, daripada orang yang jadab. Orang jadab itu orang majjub dia orang. Min masyaihir zawaya, daripada guru-guru. Nah, guru-guru masyaih itu para guru-guru. Az-zawaya, yang bertempat di pojok-pojok daerah. Artinya ada kan orang-orang yang jadab itu kadang-kadang ujlah, sunyi di pojok-pojok sana, jauh dari kampung. Itu Jarsidin lebih abdul orang yang beriman masih sibuk dengan gaweannya daripada nang dibunju-bunju sana cuman majzub itu kan orang yang sebetulnya menuju Allah juga majzub nih. Cuman kan ada jalannya kada ngurusi awak lagi, kadang-kadang kada ngurusi begawian lagi, kena makannya dari mana? Kena timbul-timbul hati mengharap lawan makhluk. Itu maksud sidin tuh, lebih mulia orang nang beriman tapi punya usaha. Nah, alladzina yaquluna bidinihim, mereka yang memakan hari-hari dengan agamanya, walaisa biyadihim khirfah, dan kadada di dalam dirinya itu, dalam tangannya itu usaha. Nah, dunyawiyatan, usaha yang maksudnya untuk mencari dunia, kecukupan dunianya. Nah, ta'ufuhum maksudnya dia menjaga anis sedaqatin nasi, mengharap daripada sedekahnya manusia, wa'au sahihim, dan daripada kekotoran manusia. Jadi orang nang punya usaha sambil beribadah itu kada tapi mengharap sedekah manusia. Itu lebih abdul daripada nang kita bewirid apa tapi masih harap-harap lawan orang. Menurut si Syaibul Mabtulina. Nah, makanya itu yang dipingkuti oleh ulama-ulama besar, walaupun sudah tingkatannya tukang mengarang kitab tapi masih berusaha. Ada
Nang ibaratnya ulama, nang dahulu tuh pengarang-arang kitab nu kadang berusaha. Sampai-sampai hidupnya nih asal-asalan, rumah nih ngontrak seadanya. Jauh hendak ngredit mobil lah, jauh orang bari itu. Memikirkan dirinya itu cuk asalkan kawam benaung lawan keluarganya. Nah, tapi masih punya usaha. Padahal tingkatannya wali sudah. Nah inilah lain wali kuler berusaha. Baya sudah mulai rajin tahajud kuler. Nah lalu harapannya rezeki datang sendiri. Nah itu mulai luput tuh sudah. Karena makom itu mohon maaf ujar Ibnu Athaillah Sakandari, makom tajrid itu makom yang ditarik oleh Allah, bukan kita nang bejuju hendak masuk. Mun Allah sudah memberi makom tajrid itu tandanya apa? Pian artinya kada tapi uyuh usaha sudah dicukupi Allah. Nah itu tuh memarak itu. Sampai-sampai penyabian kada berusaha pun Allah mendatangkan rizki ke rumah pian, entahlah wasilah apa Allah mendatangkan rizki. Nah itu makom tajrid. Tapi masih makom-makom kasab, makom-makom usaha, rajin beribadah, jangan menghalangi usaha, tetap ya berusaha. Ini lewat rupanya nih. Ustaz ini ada pada. Kenapa sih nasinya tuh ya kok sekotaknya tuh. Jadi maksudnya tetap aja kita kan rezeki itu kan pian nyaman mana, ibaratnya jerih payah terus dapat daripada berdiam langsung diberi orang bah kada puas. Yang puas tuh kita berusaha dapat itu puas. Sama kayak orang main bola nih, ini kan uyuh-uyuh dulu tendang rabah, bangun lagi tendang lagi, akhirnya gol, wah puas benar. Jangan kiper tendang, kada aku tangkap kada biar dia masuk bah. Nah, apa milem kayak itu yang Nah itu contohnya orang beribadah dan sambil berusaha itu lebih sempurna. Isa sudah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin ya Allah ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain Allahumma ij'al jama'an hadzal jam'an maghfura Allahumma ij'al jam'an mubaraka wa tafarraqan ma'suma ya arhamar rahimin alimna bima yanfa'una wa fa'na alam tana waj'al min khalisatil wajhil karim ajmain wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum